pujian dan kemuliaan.
kehidupan kami. Kami boleh ada berkumpul di tempat ini ya Tuhan, meninggikan nama-Mu, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami, kiranya Tuhan tolong ibadah kami ya Bapa. Menyertai setiap ibadah kami, rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kau urapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kami sama-sama Tuhan Yesus boleh menikmati setiap hadirat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Malam hari ini siapa yang bersuka cita bersama Tuhan, tolong lambaikan tangan. Tinggi-tinggi. Oh, yang sebelah sana tidak ya? Lambaikan tangannya lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur secintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur secintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur secintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur secintamu padaku. Takkan pernah
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Kita tak pernah mengerti setiap jalan-jalannya. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh mengerti, dan hari demi hari kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yes. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya.
kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Sucikan, kuduskan tanah hati kami Tuhan, supaya firman yang Kau tabur ini Tuhan bisa menjadi rema dalam hati kami Tuhan, dan bisa menjadi berkat buat orang-orang yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini, kami mau mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cik, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kesempatan melalui koordinator dari pemuda remaja yang ada untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, pasti pas lihat di grup di-share sama Mbak Livani ibadah pemuda dengan tema ngeri sedap. Ini teman-teman saya klarifikasi dulu, bukan review film yang hit yang viral kemarin ya, yang tentang keluarga Batak itu bukan, tetapi ada sesuatu hal yang saya rindu ingin membagikan kebenaran firman Tuhan sama teman-teman. Memang filmnya bagus sih teman-teman, saya sudah lihat. Mungkin suatu saat bisa nonton ya itu filmnya, bukan promo. Ya, langsung saja kita buka dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Adel tolong purpenya. Oke, Wahyu pasal yang kedua. Wah, ini yang terakhir. Yang dari awal. Oke, langsung aja buka di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Kita akan membahas satu ayat ini aja, dan membahas satu ayat ini bisa panjang sekali ya teman-temannya. Semoga Tuhan tolong. Yuk, kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Sudah teman-teman? Kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang kedua. 2, 3. Jangan takut terhadap yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Wahyu pasal 2 ayat 10, kita akan melihat, turun ini. Kita akan melihat latar belakang dari Wahyu pasal yang kedua ini. Nah, teman-teman, yang jelas Wahyu pasal 2 ini adalah pesan Tuhan kepada ketujuh jemaat Tuhan yang ada, salah adanya di Efesus, Sardis, Laodikia, Philadelphia, dan Smyrna, dan masih ada banyak lagi. Nah, tetapi teman-teman, dari ketujuh jemaat yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yohanes, Rasul Yohanes, dari ketujuh ini hanya 7 ya, 2 dari 7 diantaranya yaitu jemaat Smyrna dan Philadelphia ini tidak dikecam atau diancam oleh Tuhan. Yang lain-lainnya itu mendapatkan ancaman, mendapatkan dikecam oleh Tuhan. Contohnya Efesus, jemaat Efesus mendapatkan kecaman dari Tuhan karena apa? Meninggalkan kasih mula-mula. Kemudian jemaat Sardis, tidak ada pekerjaannya yang mereka sempurna di hadapan Tuhan. Mereka pelayanan iya, dia melakukan pekerjaan Tuhan iya, tetapi Tuhan tidak mendapatkan satu yang sempurna. Kemudian di jemaat di Laodikia itu dikatakan jemaat di Laodikia dikecam sama Tuhan apa? Suam-suam kuku, enggak panas, enggak dingin, dilepeh sama Tuhan. Nah, tetapi
yang jemaat di Smyrna ini, ulah kok nggak kena ya. Nah, mereka tidak mendapat, mereka khususnya jemaat Smyrna ini mendapat penyertaan, janji penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Nah, dan kemudian dari kita pasal yang kedua ini, pasal 2 dan ketiga ini, spesifiknya ini adalah Wahyu pasal yang kedua ayat 10 ini berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Nah, berbicara kesetiaan kepada Tuhan itu pasti akan berbicara mengenai kesetiaan itu akan selalu dihadapkan dengan dia akan berbicara dengan pihak lain. Jangan semuanya ya Del ya, satu-satu. Ya, yang pertama pihak yang lain. Ketika kita kesetiaan, kita contohnya kalau ngelamar kerja, itu pasti ada pihak yang lain. Kemudian pastinya ada sebuah janji. Salah satunya kalau umpamanya kita tahu, kalau kita lihat di live streaming ada dalam sebuah pernikahan, mereka akan mengucapkan janji. Nah, enak kalau umpamanya sudah sampai janji, cuma ngomong janji, aku janji gini. Tapi kadang-kadang janjinya jam 10 ya guys, ternyata sampai jam setengah 10 sampai lebih. Nah, tetapi kemudian saya berpikir ya teman-teman, ketika saya pertama kali pelayanan pernikahan di gereja ini, saya kemarin berbeda dengan yang di gerejanya nenek saya. Ketika mengucapkan janji itu di tempatnya nenek saya tuh janjinya itu dituntun sama nenek sama kakek saya dulu, mengucapkan janji. Nama nenek berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi engkau. Nah, itu dituntun. Tetapi saya pas agak kaget, dan bingung, kenapa kok di sini ya? Apa mungkin sudah kebiasaan dari zamannya almarhum Opa, mengucapkan janji itu gak dituntun sama gembala atau wakil gembala. Tetapi saya pikir kok lupa piye ya. Ternyata kalau nggak salah Bapak Gembala atau Om Edi mengatakan, kenapa kok ini janji pernikahan itu nggak dituntun? Karena adalah pembuktian janji. Kalau umpamanya janji nikahnya dituntut sama Pak Gembala, kalau umpamanya salah satu ini nggak setia, si dituntut siapa? Bapak Gembala nih. Tetapi kalau umpamanya ucap janjinya itu kepada cuma yang contohnya saya yang ucap janji itu, ya berarti umpamanya satu nih, kalau saya nggak setia berarti yang dituntut ya saya. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, next ya. Mengenai kesetiaan Tuhan pasti akan berkaitan. Halo, tolong ya. Nah, kesetiaan Tuhan itu berkaitan dengan yang pertama adalah ujian, ngeri. Nah, ini yang pertama itu adalah ngeri. Kita lihat di Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, teman-teman, mengenai ujian ini kita akan melihat satu persatu ya. Langsung ke slide yang selanjutnya. Ujian tolong ya. Next. Nah, ujian yang di sini dikatakan dicobai, supaya kamu dicobai, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, ujian yang disampaikan ini jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Kalau umpamanya kita baca frase ini, kita akan baca jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Kalau kita baca ini pesan yang ditulis ini sulit diterima dengan akal normal kita. Kalau umpamanya kondisi tertekan, contoh nih ya, ketika istilahnya kalau kita berangkat kuliah atau berangkat kerja, mepet, pasti muncul dong namanya khawatir, iki kok kena ora ya, kena SP1 enggak ya mbak dosen nih, apa sih. Nah, dan
Kemudian tidak boleh takut di saat yang bersamaan mereka sedang menderita. Teman-teman, di sini jemaat Smyrna ini nih kondisinya ini bukan sedang kondisinya kayak fine-fine seperti kita ini. Mereka ini kondisinya berada dalam penjajahan bangsa Romawi. Ini agak berat ya teman-teman ya, tetapi satu hal yang saya ingin rindukan bagikan teman-teman. Nah, di sini nih kondisi mereka dibilang jangan takut di saat yang bersamaan ketika mereka sedang menderita. Bayangkan teman-teman, ketika teman-teman ya, ketika mau pelayanan, ketika mau melakukan sesuatu, ada ganjalan dalam hati ini, pastinya gak didoakan, pasti akan muncul itu namanya kekhawatiran. Aku berdoa Tuhan, aku ingin ada ganjalan, Tuhan munculkan ini kekhawatiran. Gak ada, pasti akan muncul teman-teman. Pasti akan muncul, pasti akan mikir, oh ini ya aku punya utang ini, kok tilan lunasi bicaranya yo. Pasti akan muncul kekhawatiran, banyak bahkan opsi-opsi yang lain. Nah, singkatnya teman-teman, jemaat Smyrna ini harus dikatakan harus tidak gentar sekalipun mereka dipastikan menderita. Menderita itu teman-teman bisa katakan, aku gak pengen menderita, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus, gak usah menderita. Itu gak disuruh, akan tetap datang. Gak disuruh kamu datangin Pak Gembala berapa kali pun, kamu panggil pendeta-pendeta besar, bahkan sampai siapapun lah, ketika gak pengen menderita, pasti itu akan menderita, itu akan datang. Di situ dikatakan apa? Engkau harus berarti artinya apa? Kita menghadapi. Nah, tetapi kenapa kok ngomong jangan takut ngomong dalam penderitaan ini? Ada alasannya teman-teman. Alasannya adalah Tuhan Yesus tetap menyertai di kondisi apapun. Tuhan akan selalu menyertai. Emang oke, kalau umpamanya kita dalam kondisi baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Engkau baik, penyertaan Tuhan sepanjang hidupku. Amin, saya katakan. Tetapi bagaimana dengan kondisi kita pada saat yang kondisi kita ini saat tidak fine-fine saja? Apakah kita bisa bersyukur mengingat oh Tuhan Yesus menyertai kita? Selanjutnya teman-teman, next. Nah, di frasa yang selanjutnya kita akan melihat sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Di situ saya garis bawahi ya, ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Nah, mereka dimasukkan penjara karena dicobai. Saya senang ini teman-teman. Di sini sudah jelas dimasukkan ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Kalau kecuali katakan masuk penjara karena kesalahan, itu bukan, itu ya apesmu. Ya, ini karena dimasukkan penjara supaya dicobai. Nah, teman-teman, dimasukkan ke dalam penjara supaya dicobai, ini dicobai oleh apa? Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu ya tadi sudah dikatakan waktu zamannya di firman ini disampaikan oleh firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat Smyrna, kekaisaran Romawi itu lagi berkuasa teman-teman. Nah, kekuasaan yang paling tinggi yaitu kaisar. Nah, kaisar ini mereka tuh mempunyai peraturan, siapapun baik itu orang Yahudi, orang Yunani dan sebagainya harus menyembah kaisar. Nah, ini kan berlawanan dengan keimanan orang Kristen pada zaman itu. Tetapi pemerintah Romawi gak peduli. Lek kamu gak menyembah, ya wes masuk penjara. Nah, berarti ini artinya apa? Dimasuk ke penjara karena kita mau menyembah kepada Tuhan. Nah, istilahnya kayak gini. Contohnya ya, mereka contoh satu orang ini ditangkap karena bukan menyembah kepada kaisar, tetapi habis itu dibawa ke penjara, kemudian sudah masuk penjara, dia ditanyain, kamu mau menyembah kaisar enggak? Kalau menyembah kaisar,
kamu tak bebas nih, tak bawakan konsumsi beras pulang. Tetapi kalau enggak, ya udah disiksa. Nah itu teman-teman. Lanjutnya adalah di selanjutnya itu dikatakan sesungguhnya ke dalam penjara supaya dicobai. Nah selanjutnya sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Apa ini 10 hari, Kak? Ini enggak ada kaitannya, oh ini ada nubuatan 10 hari ini kayak masa kesusahan. Ini enggak ada teman-teman. Ya sekali lagi 10 hari ini ya wes 10 hari itu. Tetapi apa yang menarik dari 10 hari di ayat yang ini teman-teman? Kalau teman-teman tahu pada slogan pada saat zaman Romawi itu adalah 10 hari penjara di Romawi, berarti mereka merasakan 10 hari penjara di lainnya. Maksudnya lainnya ini ya penjara kayak penjara agama, penjara lokal-lokal pada umumnya. Jadi mereka 10 hari di penjaranya Romawi ini berarti mereka merasakan 1000 hari penjara lainnya. Berarti teman-teman sangatlah menderita orang-orang Smyrna ini. Ngeri. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang menjadi pemikiran kita. Next. Yang menjadi pemikiran kita adalah, apakah Tuhan tidak tahu bahwa akan ada beberapa orang akan dimasukkan ke dalam penjara? Tahu nggak kira-kira Tuhan? Kira-kira tahu nggak? Tahu. Kemudian, apakah Tuhan tidak tahu bahwa penjara Romawi itu sangatlah mengerikan? Mereka akan disiksa, ya. Nah, apakah Tuhan juga nggak tahu bahwa masuk penjara Romawi itu pasti akan menderita? Karena apa? Disiksa. Disiksanya itu nanti teman-teman, mereka itu dianiaya. Dan kemudian, saya lupa teman-teman. Disiksanya mereka ini, siper-sipernya penjara orang-orang Romawi ini punya kebiasaan cukup nyeleneh bin sadis teman-teman. Brutalnya gimana teman-teman? Ketika ada tahanan Kristen akan masuk penjara Romawi ini ya teman-teman ya. Mereka itu punya kompetisi. Kompetisinya adalah siksaan siapakah yang paling hebat. Jadi indikatornya apa, Kak? Indikatornya adalah seberapa melengkingnya orang ini, tahanan Kristen ini berteriak, berarti ini hebat. Contoh, ini tahanan satu ini contohnya dikuliti ya. Kalau dikulitinya ya itu gak hebat ya. Mungkin paling dikuliti lagi lebih pakai apa lagi ya? Seret. Tinggi. Berarti ini siksaannya paling sip, paling jos ini. Dapat hadiah. Nah, apakah Tuhan gak tahu dengan kondisi yang seperti pada saat itu? Tuhan gak tahukah orang jemaat Smyrna ini mengalami penderitaan, dianiaya, disiksa kayak gitu? Tuhan gak tahu? Tahu. Nah, teman-teman, apakah Tuhan gak tahu? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa akan lebih baik jika jemaat Smyrna tidak ditangkap daripada mereka berpotensi akan menyangkal iman mereka? Tahu nggak Tuhan itu? Tahu, teman-teman. Nah, apakah Tuhan nggak tahu? Ini bakal menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terkadang kita akan bertanya, Tuhan nggak tahu tak kondisiku saat ini sangat tertekan. Apalagi kondisi sebelum kemarin ini, pandemi ini nggak nentu. Bakalan katanya dengar-dengar ada pembatasan lagi. Tuhan nggak enak Tuhan. Kondisiku ini Tuhan nggak tahu kah? Ini mesti menjadi pertanyaan kita. Tuhan nggak tahu kah? Tuhan nggak ngerti kah? Ini menjadi kenapa terus. Nah, Tuhan terus kemudian kadang-kadang kita tanya, Tuhan, aku udah melayani Tuhan, wes pemain musik, pemain tamborin, WL singer. Tetapi kenapa kok problemku terus ada dalam kehidupanku? Tuhan gak ngerti kah? Tuhan gak tahu kah ada masalah?
Ketika aku sudah melayani Tuhan, kok masih ada terus permasalahan yang ada dalam hidupku. Tuhan gak tahukah? Tahu. Dan teman-teman yang perlu kita tahu adalah next. Yang perlu kita tahu dan kita harus pahami adalah kesetiaan tanpa ujian bukanlah sebuah kesetiaan. Ketika kalau kita lihat orang tua kita dalam pernikahan, kita lihat pasti pernikahan mereka nggak selalu mulus kan. Pasti ada suatu kali ada kalanya naik, ada kalanya turun. Makanya itu teman-teman, ketika pahami kesetiaan itu, kesetiaan tanpa ujian bukanlah sebuah kesetiaan. Pasti itu yang itulah kenapa Tuhan tak izinkan dalam kehidupan kita mengalami ujian dalam kehidupan kita. Agar apa? Kesetiaan kita dapat diuji. Seberapa setiakah kita kepada Tuhan. Next. Yang menjadi perenungan kita adalah, pernahkah kita masuk penjara karena Tuhan? Halo? Pernahkah kita masuk penjara karena Tuhan? Belum kan? Kemudian, next. Pernahkah kita dikuliti karena Tuhan? Belum pernah. Kenapa saya bilang dari tadi ngomong dikuliti. For your information teman-teman. Pada zaman itu penyiksaan yang paling favorit oleh sipir-sipir orang Romawi adalah dikuliti. Ini aman gak ya? Wow, ya wis. Masalahnya rada-rada ngeri teman-teman. Karena penyiksaannya itu ada beberapa macam. Itu ada 3 caranya. Salah satunya adalah yang pertama, mengulitinya itu kayak pakai pisau. Jadi kayak dikeri kayak ngeri sisik ikan. Nah, ya Tuhan susah sekali ya. Ngeri pakai sisik ikan gitu. Srek. Itu cara mengkuliti yang pertama. Yang kedua adalah dengan pipa besi dipanaskan, kemudian ditempelkan di tahanan itu, disobek. Istilahnya sama kayak waxing lah, tapi waxing ini masih mending. Tapi waxing ini waxing kulit ini, panasin lagi, sobek lagi, Nah, terus dikuliti yang yang ketiga ini agak aneh tapi keren. Gimana nih ya? Saya masalahnya belajarnya sampai kok ngene ya caranya ya. Di kulit yang ketiga ini caranya adalah, jadi ada besi kayak bentuknya kayak seluncuran. Nah, seluncuran besi enak kan, seluncuran susah. Tapi seluncurannya ini seluncurannya ini dipanasi pakai minyak panas. Jadi tahanannya itu disurutin, serut. Sudah dibalik, serut. Nah, jadi misalnya ini orangnya ini mati, istilahnya orangnya ini belum mati, dilanjut besok, dilanjutin lagi, sampai itu mati. Kita nggak ngalami itu tuh kan teman-teman. Nah, kemudian next, kakek. Selanjutnya adalah, pernahkah kita dianiaya karena Tuhan? Belum pernah kan? Kemudian, pernahkah kita menderita karena Tuhan? Pastinya belum. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan perenungan kita pada malam hari ini, adakah anak Tuhan yang meninggal Tuhan karena jodoh? Ada. Banyak kan sampai ngomongnya. Dengerin ya teman-teman ya. Ojo nyari jodoh di luar Tuhan. Amin. Cari jodoh di dalam Tuhan ya. Banyak. Jangan lupa ya. Yang kedua, adakah anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena jabatan? Oh, ada. Banyak lagi, aduh. Banyak. Kamu tak kasih jabatan tapi gak usah ke gereja. Tapi gak usah ke gereja, meninggalkan Tuhan. Banyak teman-teman. Adakah anak Tuhan meninggalkan Tuhan karena kekayaan?
Banyak, ada. Adakah anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena sesuatu yang tidak jelas? Hanya gara-gara aku gak sembuh dari penyakit, gak selesai masalahnya, dia meninggalkan Tuhan. Ada? Lebih banyak lagi. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat kita berharap bahwa kesetiaan tidak perlu diuji, maka teman-teman bisa dikatakan orang yang takabur. Kita ngomong, oh gak usah, iman kita itu diuji. Berarti itu kita itu orang-orang yang takabur. Tetapi teman-teman, ketika saat berharap bahwa kesetiaan kita adalah hal yang gampang, kita adalah orang-orang yang sombong. Oh, gampang ini menghadapinya. Hati-hati teman-teman. Ketika kita ngomong menggampangkan, kita sudah memasuki zona orang sombong. Tetapi teman-teman, saat kita tetap setia saat diuji, maka kita adalah orang yang layak menerima kekalahan. Amin. Jadi, apakah kita siap diuji? Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, kemudian kesetiaan Tuhan itu selain berkaitan dengan ngeri tadi ya teman-teman, yaitu tentang kekekalan, sedapnya teman-teman. Tadi sudah ngomong ngerinya, tetapi kita melihat sedapnya. Nah, udah ketutupan. Di situ dikatakan, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan kepada orang-orang di antara kamu ke dalam penjara supaya engkau dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Next. Hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, teman-teman, kalau paman tadi kita sudah melihat bagaimana ujian yang mereka sangat hadapi itu sangat begitu berat. Nah, bukan begitu berat dalam secara jasmani, mereka menderita, bukan bisa sampai kehilangan nyawa. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kok mereka bisa bertahan? Mereka kenapa kok bisa mau tetap bertahan dengan iman mereka? Tetap setia pada Tuhan, bahkan bisa nyawanya bisa dipertaruhkan. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana mereka disiksa sampai tadi pakai besi panas, dikuliti segala macam. Mereka bisa saja ngomong, oke, aku menyangkal Tuhan, aku meninggalkan Tuhan. Tetapi kok mereka kenapa tetap suruh setia sampai mati? Ada alasannya teman-teman. Dasarnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah mencontoh kepada kita. Setia sampai mati. Contohnya sudah dilihat. Tuhan kita itu memberikan contoh kepada kita. Tuhan sudah memberikan contoh setia dalam, bisa saja Tuhan bisa lari untuk tidak melakukan salib itu, tetapi Tuhan melakukan tunduk setia sampai mati. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam selanjutnya adalah mengaruniakan mahkota kehidupan. Penghiburan yang sangat luar biasa teman-teman. Mati namun hidup. Ketika kita setia kamu hidup, tapi kita mendapatkan mahkota kekekalan. Nah, mati di bumi, kekal di surga. Ketika kita setia sampai mati kepada Tuhan, kita akan menikmati berkat di surga. Menutup mata di bumi, membuka mata di surga. Kita setia sampai mati, kita menutup mata, sudah tetap setia, tetap memegang iman kita kepada Tuhan, kita menikmati surga, mahkota kehidupan. Penghargaan yang luar biasa untuk orang yang pemberani, bukan pengecut. Mereka orang-orang yang di Smyrna itu mereka memegang iman mereka, setia sampai mati. Mereka layak mendapatkan mahkota kehidupan, mendapatkan penghargaan. Ketika teman-teman mendapatkan lomba apa ya? Ketika dulu mengikuti lomba
mendapatkan mengikuti lomba, kemudian menang, pastinya akan mendapatkan penghargaan. Gak mungkin walah aku gak iso aku gak kalah, itu mendapatkan penghargaan. Tetapi yang mereka berjuang, berani melakukan pertandingan sampai akhir, itulah yang mendapatkan penghargaan. Yang mereka penghargaan yang luar biasa untuk orang pemberani, bukan pengecut. Yang pengecut yang bagaimana? Yaitu yang melarikan diri dari ujian iman. Apakah kita lari dari ujian iman yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Nah, itu yang menjadi perenungan kita. Yang menjadi perenungan kita adalah, apakah orang pengecut itu meremehkan kemurahan Tuhan? Kita hidup ini oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita meremehkan kemurahan Tuhan kita. Tuhan sudah memberi, karena kita bisa duduk, kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Dan juga kemudian, apakah orang pengecut itu meremehkan ibadah dan pelayanan? Oh, aku gak pelayan, aku gak ke gereja. Oh, alah, si khotbah Kak Victor gak usah diperhatiin. Ini teman-teman, firman ini sebelum saya sampaikan sudah mengena, dan saya mulai belajar untuk bisa menghargai bagaimana kita masuk hadirat Tuhan, untuk tidak meremehkan ibadah kepada Tuhan. Oh, aku gak pelayanan gak apa-apa kok, aku bisa lihat dari aku gak pelayanan gak apa-apa wes, aku gak ke gereja. Jangan sampai teman-teman, itu samanya saja kita meremehkan kasih karunia Allah. Kemudian, apakah orang pengecut itu menunda pertobatan? Sudah tahu itu salah, tapi dia terus ulang terus. Oh iya, Tuhan masih maha murah. Oh, Tuhan itu maha murah. Kita cari teman-teman, adakah Tuhan itu maha pemurah? Gak ada teman-teman. Tuhan adanya kalau kita cari dalam Alkitab, Allah itu maha kasih. Kemudian, apakah orang pengecut itu menahan kebaikan untuk orang lain? Oh, gak usah lah, aku gak mau, nantilah pilih-pilih aku ngasih yang ini. Itu bukan teman-teman. Kemudian, apakah orang pengecut itu mendua hati, lupa akan integritasnya? Dalam gereja kita memuji haleluya, tetapi di luar sana omongannya manis teman-teman. Manis sekali, bahkan sampai menyelekit nih telinganya orang. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala ujian pasti akan berakhir. Amin. Kalau umpamanya kita ujian dulu masuk pas sekolah atau pas kuliah, ketika mengikuti ujian itu pasti gak selalu ujian kan, tetapi ada batas akhirnya. Nah, teman-teman, saya lanjutkan ya. Akhir dari perjuangan pasti akan mendapatkan penghargaan atau pelecehan. Mana yang kita pilih? Kemudian next. Jaminan kekalahan hanya untuk diperuntukkan untuk orang-orang yang pemberani, bukan pengecut. Seseorang pengecut, dia akan taat, memang taat, tetapi dia cuma pilih-pilih. Kalau kondisinya tidak menguntungkan dia akan mempertaruhkan, dia meninggalkan, bahkan dia bisa mempertaruhkan imannya. Tetapi kalau seorang pemberani, dia taat full, gak ada alasan, tapi enggak ada, dia taat full kepada Tuhan. Kita masuk bagian yang mana? Kita yang pengecut atau yang pemberani? Kesetiaan Tuhan itu yaitu siap-siap ujian, ngeri, dan siap-siap kekekalan, sedap. Life is always not fair. Hidup itu gak selalu adil dalam kehidupan kita. Tetapi God is always faithful. Amin. Puji Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Dan pemain singers dan WL akan membantu kita. Mari teman-teman, kita akan belajar untuk setia. Gak usah tanpa syarat. Gak usah ada gak usah.
kita tetapkan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tetapkan hatiku untuk setia tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk setia tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Teman-teman, kesetiaan di dalam Tuhan sudah kita pelajari pada malam hari ini. Itu gak bisa dipisahkan. Aku pengen sedap petok, aku gak mau cing ngeri nih, gak aku ketolak dalam nama Tuhan Yesus. Enggak teman-teman, untuk kesetiaan kepada Tuhan kita ada, itu satu komplit. Ngerinya ada, sedapnya ada. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Tetap andalkan setia kepada Tuhan. Tetapkan hati kita setia kepada Tuhan. Gak usah luar daripada Tuhan. Ketika kita lari, itu berarti kita tidak lulus ujian. Berarti kita adalah pengecut. Jadi teman-teman, ngeri sedap pada malam hari ini adalah berbicara bagaimana kita setia kepada Tuhan. Ketika kita setia sampai mati, hadiahnya adalah mahkota kehidupan kita. Amin. Sekali lagi kita katakan, ku tetapkan hatiku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk setia, senangkan hatiku, senangkan hatiku, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan izinkan pada malam hari ini kami menikmati hadirat Tuhan, semua anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji membesarkan nama Engkau, bila pujian penyembahannya kami naikkan, bila menyenangkan hati akan Engkau. Kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan dan kami telah kami dengarkan ya Bapa. Ajarkan kami untuk tetap setia di dalam kondisi apapun Tuhan Yesus. Bila Tuhan kami tetap setia sampai mati. Ketika kami setia sampai mati, kami akan mendapatkan mahkota kekal kehidupan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus memberkati para pemudi yang ada yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus memegang kehidupannya dalam masa mudanya, dalam masa depannya. Tuhan Yesus memegang, biarlah Tuhan Yesus, biarlah mereka tetap setia kepada Engkau sampai mati.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin dalam perjalanan pulang kami. Tibakan sampai di rumah dengan selamat. Dan kembalikan kepada kami esok hari dan minggu depan. Untuk kami lebih bersekutu kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Sebelum kami akan pulang dengan kerendahan hati, kami akan terima berkat daripada Engkau. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera, penghiburan daripada Roh Kudus, mulai tinggal bersama kita, mulai saat ini, esok hingga Maranatha, yaitu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita pulang terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat